Baik, hari ini kita akan bicara salah satu topik di bab 1, itu nilai mutlak atau harga mutlak. Harga mutlak. Nah, topik ini pernah juga Anda perlu di SMA mungkin. Jadi konsepnya sederhana begini. Jadi harga mutlak min 5 itu sama dengan 5. Harga mutlak 2 itu sama dengan 2. Jadi harga mutlak itu tidak mengenal negatif, selalu positif. Selalu positif. Nah, konsep ini sangat penting di pengantar kalkulus ini. Nanti Anda akan lihat di bagian belakang itu ada banyak konsep harga mutlak itu yang digunakan. Nah, secara sederhana harga mutlak itu didefinisikan seperti ini. Jadi harga mutlak X itu, harga mutlak X itu ketemunya X kalau X-nya positif. Jadi kalau X-nya positif atau lebih besar sama dengan 0. Tetapi harga mutlak X itu sama dengan min X ketika X-nya negatif. Min X itu ketika X-nya negatif. Jadi harga mutlak 5 itu sama dengan 5. Harga mutlak min 5 itu sama dengan min 5. Maka lalu definisinya seperti ini. Nah, seringkali kita menjumpai sebuah pertidaksamaan yang melibatkan harga mutlak. Jadi sebagai konsekuensi dari ini itu ada definisi lain, yaitu begini. Jadi ketaksamaan yang melibatkan harga mutlak. Ketaksamaan yang melibatkan harga mutlak itu begini. Jadi harga mutlak X itu A. Ini yang pertama. Jadi yang kedua, harga mutlak X lebih besar A. Itu juga sering kita jumpai. Nah, ketika Anda memperoleh yang pertama, itu hasilnya adalah X itu terletak antara min A sampai A. Sedangkan yang kedua, ketika Anda mencoba yang kedua, itu X itu kurang dari min A. X itu kurang dari min A atau X itu lebih besar dari A. Jadi dua hal ini yang sering kita jumpai. Nah, ini dapat Anda jumpai misalnya ketika Anda menyelesaikan sebuah pertidaksamaan. Ketika Anda menyelesaikan sebuah pertidaksamaan, misalnya begini. Misalnya berapakah harga mutlak 4 misalnya. Nah, pertidaksamaan ini bisa Anda selesaikan dengan definisi ini, bahwa harga X yang memenuhi itu adalah X itu terletak antara min 4 sampai 4. Min 4 sampai 4. Nah, hasil ini biasanya Anda peroleh dari apa? Supaya harga mutlaknya hilang, itu kan kita mengkuadratkan kedua ruas itu. Jadi ketika sebelah kiri dikuadratkan itu jadi harga mutlaknya hilang ini. Oke, saya tuliskan gini. Lalu 4 pangkat 2 gitu kan. Lalu ini jadi X kuadrat. Ini jadi 16 dipindah ke sebelah kiri jadi begini. Lebih kecil ini. Ya, lebih kecil dari 0 itu. Lalu difaktorkan 4, lalu X min 4, lalu 0, lalu kalau kita buat garis bilangan itu, ini pembuat nolnya X sama dengan min 4, lalu X sama dengan 4, lalu di antara min 4 sampai 4 itu ada 0 di sini. Katakan ada 0 di sini. Nah, ketika X saya isikan 0 di sini, 0 tambah 4 dikalikan 0 dikurangi 4 itu ketemunya minus. Nah, ketemunya minus di sini. Kemudian dua sisi yang lain itu ketemunya plus. Ini ketemunya plus. Nah, karena yang dipakai itu yang negatif, yang kurang dari 0, maka
maka X-nya itu terletak antara 4 dan min 4. Nah, 4 dan min 4, hasil ini itu persis seperti yang kita peroleh di sini. Nah, sama. Jadi inilah definisi pertidaksamaan yang melibatkan nilai mutlak. Nah, ini juga berlaku tidak hanya X, mungkin di sini ada ada bentuk lain. Misalnya Anda akan menjumpai misalnya berapakah harga mutlak X min 2 lebih besar dari 4 misalnya. Anda bisa melakukan dengan cara yang sama. Jadi ketika keduanya dikuadratkan, Anda punya begini. Lalu ini berapa? 16. Ini jadi X kuadrat, ini min 4X, ini plus 4. Ini pindah ke kiri jadi minus. Lalu begini. Lalu ini X kuadrat, ini min 4X, ini min 12. Nah, ketika kita faktorkan, itu menjadi X berapa ini? X min 6, X plus 2. Ini X kuadrat, min 6 ditambah 2 min 4, ini min. Nah, jadi maka pembuat nolnya itu adalah 6 dan min 2. Min 2, nah ketika kita buat garis bilangan, ini posisi min 2, ini posisi 6, angka 0 di sini, ketika saya masukkan harga 0, ini 0, itu berarti negatif. Yang mengandung 0 itu negatif, kemudian di luar itu positif. Ini positif, ini positif. Nah, karena yang dicari itu yang lebih besar 0, maka X-nya itu kurang dari min 2 atau X-nya itu lebih besar dari 6. Nah, hasil ini akan Anda peroleh dengan lebih mudah jika Anda menggunakan ini, jika Anda menggunakan konsep yang di bawah ini. Jadi ketika Anda lakukan, ini kan bentuk ini kan sama dengan ini. Nah, bentuk ini kan sama dengan, saya tulis lagi bahwa ini X min 2, ini lebih besar 4, maka ngikuti pola ini kan berarti berapa? X min 2 itu kurang dari min A, itu berarti kurang dari min 4, lalu X nya itu min 2. Lalu yang satunya atau X min 2 itu lebih besar dari 4 atau X nya 6, maka sama, berarti himpunan penyelesaian adalah X kurang dari min 2 atau X lebih besar 6. Hasilnya persis sama. Nah, hasilnya sama dengan ini. Ini sama dengan. Nah, ini konsep harga mutlak yang sering bermanfaat untuk kalkulus pendahuluan, itu biasanya terkait dengan itu. Oke, lalu topik kedua yang akan saya jelaskan itu menyangkut fungsi genap dan fungsi gasal. Ini akan saya jelaskan di sini. Jadi fungsi genap dan fungsi gasal. Nah, jadi di dalam fungsi itu kita mengenal ini fungsi genap dan fungsi gasal, dan juga nanti ada fungsi yang ketiga, itu fungsi yang bukan genap dan bukan gasal. Nah, ini konsepnya berbeda dengan bilangan genap dan bilangan gasal. Kalau bilangan genap itu adalah bilangan yang habis dibagi 2 dan seterusnya. Demikian pula untuk fungsi gasal punya definisi tersendiri. Untuk bilangan gasal punya definisi tersendiri. Tetapi menyangkut fungsi, kita punya definisi begini. Fungsi genap. Definisinya sederhana. Kalau saya punya fx itu dikatakan fungsi genap. Dikatakan fungsi genap jika f min x itu sama dengan fx. Ini definisi fungsi genap itu seperti ini. Jadi kalau kita punya fungsi, variabel bebasnya diganti minus, nilainya tidak berubah, itu namanya fungsi genap.
Apa contohnya? Nah, contohnya misalnya fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat. Dia fungsi genap. Karena apa? Karena kalau x-nya saya ganti minus, itu nilainya tidak berubah. Nah, saya kuadratkan, itu kan ketemunya x kuadrat. Anda perhatikan fx sama dengan x kuadrat, f min x juga x kuadrat. Jadi f5 sama dengan 25, f min 5 juga sama dengan 25. Ini fungsi genap. Nah, kalau fungsi genap itu saya gambar dalam sistem koordinat, itu bentuknya simetri. Ini sumbu y, sumbu x itu. Anda masih ingat fungsi kuadrat itu bentuknya parabola. Kalau x kuadrat parabola membuka ke atas melalui 0,0. Nah, ini fungsi genap. Fx sama dengan x kuadrat. Jadi kurva yang kiri itu akan berimpit dengan kurva yang kanan. Jadi kalau misalnya sumbu y itu bisa dilipat sepanjang sumbu y itu, maka bentuk ini itu akan berimpit dengan sebelah kirinya. Ya, itu fungsi genap. Dan itu pun berlaku untuk tidak hanya satu satu suku, tapi mungkin ada beberapa suku, itu juga tidak masalah. Jadi misalnya fx sama dengan 4x pangkat 4 dikurangi 3x kuadrat misalnya. Ini juga fungsi genap, karena kalau x-nya itu diganti negatif, itu menjadi 4 negatif. Ini min 3 negatif x pangkat 2. Maka hasilnya adalah 4x pangkat 4 dikurangi 3x kuadrat. Ini persis. Maka ini juga fungsi genap contoh yang kedua. Meskipun ini kalau Anda gambar mungkin tidak mudah gitu kan, tetapi Anda kalau misalnya menggunakan software tertentu, Anda bisa gambar itu, maka pasti akan Anda memperoleh bahwa grafik yang kanan sama kiri itu akan berimpit satu dengan yang lain. Oke, contoh yang ketiga tentang fungsi genap itu misalnya kalau trigonometri itu kosinus. Nah, ini juga fungsi genap itu. Karena kalau x-nya diganti minus, itu nilainya tidak berubah. Cos min x sama dengan cos. Dan sekali lagi kalau digambar itu bentuknya juga simetri terhadap sumbu y. Sumbu y, sumbu x. Cos itu kalau digambarkan kan sebelah kanan begini. Nah, dan seterusnya, lalu ini di sini berimpit. Nah, jadi kalau ini dilipat, itu akan menghasilkan sebelah kiri itu akan berimpit dengan sebelah kanan. Ini fx sama dengan cos x. Nah, gitu ya, itu tentang fungsi genap. Jadi fungsi yang memenuhi sifat ini. Yang berikutnya itu fungsi gasal. Bagaimana kalau fungsi gasal? Gasal itu ganjil. Jadi bukan bilangan ganjil ya, tetapi fungsi gasal. Atau fungsi ganjil juga boleh. Jadi fungsi gasal. Nah, bentuknya lalu berbeda dengan tadi. Jadi x disebut fungsi gasal jika f min x itu sama dengan min fx. Nah, ini berbeda kan. Jadi kalau x-nya diganti minus, itu hasilnya juga minus. Jadi kalau x-nya diganti minus, itu hasilnya juga minus. Saya kasih contoh misalnya yang gampang. Fx sama dengan 4x. Ini fungsi gasal. Karena ketika x-nya saya ganti minus, itu ketemunya 4 kali minus, ketemunya minus 4x, dan ini itu negatif dari ini. Nah, jadi fx 4x min 4x kan berarti minus dari fx. Ya. Dan kalau digambar itu kebalikannya dengan fungsi genap tadi. Kalau fx sama dengan 4x kan ini sebuah garis lurus dengan gradien 4 mulai 0,0, maka gambarnya kira-kira begini. Nah, gambarnya kira-kira saja ya. Nah, ini begini. Nah, ini sumbu y atau sumbu fx, itu sumbu x. Ini katakan fungsi fx sama dengan 4x. Jadi yang satu di sebelah atas gitu, yang lain di sebelah bawah. Jadi misalnya kalau di sini ada angka 2 gitu, 0 sampai 2 letaknya di atas, 0 sampai min 2 itu letaknya di bawah. Nah,
Nah ini jadi 0 sampai 2 itu di atas, 0 sampai negatif 2 itu letaknya di bawah. Jadi kalau harganya minus itu fungsinya berubah posisinya. Jadi berbeda dengan tadi, sekarang justru tidak simetri, tetapi yang kanan itu berlawanan arah dengan yang kiri. Lalu contoh yang kedua itu kalau dalam trigonometri itu fungsi sinus. Nah ini fungsi gasal itu, karena kalau x-nya diganti negatif itu ketemunya juga negatif. Anda tahu bahwa sin min x itu min sin x. Min sin x, lalu ini f min x sama dengan min, nah sinus x-nya sendiri kan f. Nah maka contoh yang kedua itu sinus. Dan kalau kita gambar fungsi sinus itu kan sebelah kanan itu begini, itu berlawanan arah dengan yang kiri. Ini sumbu y atau sumbu fx, ini sumbu x-nya. Jadi ketika 0 sampai pi, grafiknya di atas sumbu x, 0 sampai min pi, grafiknya di bawah. Pi sampai 2pi, grafiknya di bawah. Min pi sampai min 2pi, grafiknya di atas. Ya, begitu seterusnya. Jadi sangat kontras ya, ada fungsi genap dan fungsi gasal. Nah, tetapi ada fungsi yang tidak termasuk keduanya. Nah, ada fungsi yang tidak termasuk keduanya. Jadi misalnya ini, ada fungsi yang tidak termasuk keduanya itu misalnya kalau sapunya ini. Bagaimana kalau fx-nya itu 3x pangkat 2 min 5x? Kalau x-nya saya ganti negatif, itu ketemunya ini 3x kuadrat plus 5. Dan ini hasilnya tidak sama dengan fx. Dan juga tidak sama dengan negatif fx. Ya, jadi hasilnya ini sama sekali bukan negatifnya ini. Dan juga tentu tidak sama. Maka fx sama dengan 3x kuadrat min 5x itu adalah contoh bukan fungsi genap. Bukan fungsi genap dan bukan fungsi gasal. Nah, jadi bukan keduanya, bukan fungsi genap dan bukan fungsi gasal. Ini contohnya ya. Terus contoh lain ada banyak, misalnya fx sama dengan berapa? 10 pangkat x. Itu juga bukan genap sama gasal. Nah, jadi contoh yang berikutnya ini. Soalnya kalau saya ganti minus, kalau saya ganti negatif, x-nya saya ganti minus itu, ya hasilnya cuma begini, 10 min x. Nah ini fx itu tidak sama dengan f min x, jelas tidak sama, dan juga negatifnya itu tidak sama dengan minus fx-nya. Nah ini adalah bukan keduanya. Bukan keduanya itu artinya genap tidak, gasal juga tidak. Oke gitu. Kemudian sifat penting lain yang bisa Anda buktikan adalah fungsi genap kali fungsi genap itu hasilnya akan genap. Jadi fungsi genap dikalikan fungsi genap itu akan menghasilkan fungsi genap. Lalu apa? Fungsi gasal kali fungsi gasal hasilnya fungsi apa? Fungsi genap. Jadi x kalikan x jadi x kuadrat itu fungsi genap. Lalu fungsi gasal kali fungsi genap itu hasilnya fungsi gasal. X dikalikan x kuadrat itu jadi pangkat 3, itu jadi fungsi gasal. Nah ini sifat penting, nanti akan bermanfaat di bagian belakang itu, di topik berikutnya, di bab berikutnya, khususnya ketika kita bicara tentang integral simetri. Integral simetri itu integral yang batas bawah sama batas atas itu berbeda dalam hal
tandanya saja. Istilahnya integral simetri. Jadi integral simetri itu integral yang batas bawah itu berbeda dengan batas atas hanya dalam tandanya. Oke, ini yang saya jelaskan. Saya jelaskan secara khusus ini karena memang di SMA itu Anda belum belajar ini. Nah, lalu topik berikutnya yang mungkin di SMA sudah Anda pelajari itu tentang gradien dan persamaan garis lurus. Tentang gradien, saya jelaskan sedikit tentang gradien. Gradien itu simbolnya M. Orang menyebutnya sebagai nilai tangent alfa. Dengan alfa itu sama dengan sudut antara garis dan sumbu X positif. Sumbu X positif itu definisi gradien itu, atau sering dinyatakan sebagai delta Y dibagi delta X, atau sama dengan Y2 min Y1 dibagi X2 min X1. Gitu. Jadi gambarannya begini. Jadi kalau saya punya garis lurus itu, saya punya garis lurus gini, ini sumbu Y, sumbu X itu. Maka kalau saya punya dua titik ini, titik pertama sama titik kedua, ini X1, Y1, X1, Y1, titik ini adalah titik X2, Y2. Nah, sudutnya itu ini, sudut alfanya itu ini, sudut antara garis itu terhadap sumbu X positif. Itu. Maka yang namanya gradien itu nilai tangennya itu. Nah, ini kan ada segitiga gitu. Sudutnya ini sama dengan sudutnya ini, atau sama-sama alfa. Nah, tangen itu kan sisi depan dibagi sisi samping. Nah, ini posisi ini kan kalau dituliskan kan X2. Ini X2, nah ini X1. Ini X1, lalu ini Y2. Sorry, ini Y1. Ini tingginya Y2. Ini tingginya Y2. Maka ini itu delta Y. Ini delta Y. Lalu ini itu delta X. Nah, maka tangen itu kan sisi depan dibagi sisi samping, maka itulah definisi gradien. Maka semua garis yang sejajar itu memiliki gradien yang sama. Karena kalau garisnya sejajar kan berarti ya X1, Y1 dan X2, Y2 kan kalau dibagi kan selalu menghasilkan nilai yang sama, maka dia punya gradien yang sama. Nah, seringkali lalu gambar ini atau diagram ini seringkali digunakan untuk menjelaskan persamaan garis lurus. Jadi kalau saya punya garis lurus ini, kemudian ada X1, Y1, X2, Y2, lalu ini ada titik lain misalnya titik X, Y, maka semua titik ini atau garis ini memiliki gradien yang sama, tidak peduli dua titik mana yang akan kita gunakan untuk mencari gradien. Nah, jadi misalnya M ini Anda bisa menggunakan Y2 min Y1 per X2 min X1, atau Anda bisa menggunakan ini dan ini, atau ini dan ini. Misalnya kalau saya gunakan ini sama ini ya Y min Y1 dibagi X min X1. X min X1. Nah, kalau ini sama ini kamu gabungkan, itu kan menjadi M, itu sama dengan Y min Y1 per X min X1. Lalu ada rumus yang terkenal itu bahwa persamaan garis lurus adalah Y min Y1 sama dengan M X min X1. Nah, ini kan yang Anda peroleh, yang sering Anda gunakan persamaan garis lurusnya kan ini. Atau kalau ini sama ini kamu jadikan satu, Anda punya rumus ini Y2 min Y1. Ini saya pindahkan ke sini atau saya tulis lengkap dulu. X2 min X1 sama dengan Y min Y1 per X min X1. Nah, ketika posisinya saya pertukarkan, Anda punya bentuk ini.
Jadi ini dipindah ke sini, ini dipindah ke sini. Persamaan garis lurus yang lain kan seringkali digunakan rumus ini. Y2 min Y1 per Y min Y1 sama dengan X2 min X1 per X min X1. Nah, Anda bisa menggunakan rumus ini. Jadi rumus ini sama ini itu sebenarnya sama, hanya apa? Cara pandang saja yang bisa jadi berbeda. Oke, gitu. Nah, lalu orang menyebutnya bahwa garis yang sejajar itu punya gradien yang sama, sedangkan garis yang tegak lurus itu ketika perkalian kedua garis itu, perkalian gradien maksudnya, itu nilainya sama dengan negatif 1. Ini bisa dibuktikan dengan mudah sebenarnya. Jadi kalau saya punya dua garis itu, oke, saya punya dua garis itu berpotongan itu ya. Nah, garis ini sama garis ini. Ini misalnya gradiennya M1. M1 berasal dari tangen alfa 1. Sudut alfa 1-nya ini. Ini alfa 1. Lalu gradiennya M2. Garis yang lain gradiennya M2 itu tangen alfa 2. Tangen alfa 2 ini garis sudutnya ini. Sudutnya ini. Lalu misalnya kedua garis itu memiliki sudut theta, di mana nilai theta itu sama dengan alfa 2 min alfa 1. Anda bisa buktikan sendiri bahwa theta ini sama dengan ini dikurangi. Nah, kalau saya mencari berapa nilai tangen theta, itu kan sama dengan tangen alfa 2 min alfa 1. Dan itu nilainya sama dengan di dalam trigonometri kan ini menjadi tangen alfa 2 min tangen alfa 1 per 1 plus tangen alfa 2 tangen alfa 1. Tapi tangen alfa 2 kan gradien 2. Ini jadi M2 min M1 per 1 plus M1 M2. Oke, jadi saya ulangi. Jadi tangen theta, saya tulis lagi di sini. Tangen theta, theta itu sudut antara kedua garis itu, sama dengan M2 min M1 per 1 plus M1 M2. Oke, sekarang jika theta sama dengan 90 derajat, itu kan garis tegak lurus, kedua garis itu tegak lurus. Nah, maka lalu punya bentuk ini, tangen 90 sama dengan M2 min M1 per 1 plus M1 M2. Jadi tangen 90 sama dengan itu. Terus tangen 90 itu berapa? Tangen 90 itu tak terdefinisi. Bukan tak hingga, tetapi tak terdefinisi. Tak terdefinisi. Itu sama dengan M2 min M1 per 1 plus M1 M2. Nah, ini ada pecahan. Pecahan tidak terdefinisi. Sebuah pecahan supaya tidak terdefinisi itu penyebutnya 0. Supaya ini tidak terdefinisi, itu penyebutnya 0. Penyebut itu sama dengan 0. Kalau penyebut 0 berarti 1 plus M1 M2 sama dengan 0, maka M1 M2 itu sama dengan negatif 1. Nah, ini kan syarat dua buah garis tegak lurus itu kan perkalian gradiennya sama dengan negatif 1. Ya, gitu kan? Jadi seperti yang Anda peroleh atau yang Anda hafal selama ini, tetapi kan mungkin tidak dibuktikan di hafalan itu ya. Pokoknya kalau tegak lurus itu kedua gradiennya itu perkalian negatif 1. Oke. Nah, demikian pula yang satunya, demikian pula kalau kedua garis itu sejajar. Nah, yang jika garis sejajar, maka sudut tetanya 0 derajat. Nah, jika kedua garis yang tadi yang sudah saya hapus tadi, kalau dia sejajar,
itu sudut tetanya 0 derajat. Berarti tangen 0 derajat sama dengan M2 min M1 per 1 plus M1 M2. Nah, sementara tangen 0 itu nilainya 0. Nah, sebuah pecahan ketemunya 0 jika pecahan itu pembilangnya 0. Nah, M2 min M1 sama dengan 0 atau M1 sama dengan M2. Nah, ini maka tadi saya sampaikan bahwa kedua garis itu sejajar itu jika kedua gradiennya itu sama besar. Nah, ini bukti yang sangat simpel, yang sangat sederhana yang bisa kita gunakan untuk membuktikan bahwa kedua garis tegak lurus itu perkalian gradiennya negatif 1, dan kalau dia sejajar itu gradiennya sama. Lalu satu lagi yang akan kita diskusikan di bab 1 itu tentang jarak antara dua titik. Jarak antara dua titik itu nanti akan digunakan untuk menjelaskan tentang konsep lingkaran itu. Jadi begini, sebenarnya bisa menggunakan gambar tadi gitu. Jadi kalau saya punya garis itu, lalu misalnya ini titik A itu x1, y1. Kemudian ada titik B di sini, x2, y2. Itu kan? Nah, kalau saya buat segitiga ini, seperti ini, segitiga ABC gitu, maka titik C itu kan titiknya x2, y1. Oke. Maka panjangnya AC itu kan x2 min x1, sedangkan panjangnya BC itu sama dengan y2 min y1. Kalau kita diminta mencari jarak AB-nya berapa, itu kan menggunakan Pitagoras. Nah, Anda bisa menggunakan Pitagoras bahwa AB kuadrat sama dengan AC kuadrat x2 min x1 kuadrat plus BC itu y2 min y1 kuadrat. Maka lalu AB-nya ini. Nah, akar dari x2 min x1 kuadrat ditambah y2 min y1 kuadrat. Nah, ini kan rumus jarak antara dua titik. Jadi kalau kita punya dua titik, yang pertama x1, y1, yang kedua x2, y2, maka jarak antara dua titik itu adalah seperti itu. Dan ini bisa dibolak-balik, ini bisa ditukarkan, Anda bisa menggunakan x1 min x2 karena dikuadratkan kan nanti hasilnya selalu positif. Nah, konsep rumus jarak itu kan menjadi mudah digunakan untuk menjelaskan konsep lingkaran. Jadi definisi lingkaran kan ini. Jadi lingkaran adalah jarak atau kumpulan titik-titik. Jadi lingkaran adalah kumpulan titik-titik yang jaraknya terhadap titik tertentu itu selalu tetap. Ini definisi lingkaran. Jadi lingkaran adalah kumpulan titik-titik yang jaraknya terhadap titik tertentu itu selalu tetap. Jadi kalau misalnya acak misalnya gini saja, dari sembarangan saja. Jadi misalnya saya punya ini. Nah, misalnya gini saja, saya punya lingkaran begini. Terus misalnya ini titiknya berapa? Misalnya titiknya 4,3. Ini sebagai pusat lingkaran. Misalnya saya gambar acak itu 4,3, gambar hanya ilustrasi saja. Nah, kemudian ini, lingkaran itu kumpulan titik-titik ini. Setiap titik itu ada di dalam kurva itu. Nah, misalnya
kalau saya punya ini titik E, Y karena titiknya sembarang, maka jarak antara kedua titik ini dimanapun kita mengambil harga E, Y itu jaraknya selalu tetap. Nah, jaraknya tetap itu sama dengan jari-jari. Nah, sama dengan jari-jari. Nah, ini. Nah, sekarang R-nya berapa? Misalnya R-nya sama dengan berapa? 5 misalnya. Berarti jarak antara ini sama ini itu selalu 5. Maka dengan menggunakan rumus jarak, misalnya itu titik Q gitu ya. Nah, misalnya titik P, maka jarak PQ Anda bisa menggunakan rumus ini. Jadi PQ sama dengan akar dari jarak antara dua titik. X dikurangi 4 kuadrat ditambah Y dikurangi 3 kuadrat. Tetapi PQ berapa? PQ itu jari-jari lingkaran, itu 5. Nah, 5 sama dengan akar dari X 4 kuadrat plus Y min 3 kuadrat. Kalau saya kuadratkan jadi 5 kuadrat sama dengan X min 4 kuadrat ditambah Y min 3 kuadrat, atau ini ekuivalen dengan X min 4 kuadrat plus Y min 3 kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Nah, bentuk yang terakhir itu kan sebuah persamaan lingkaran. Yang terakhir itu kan apa? Ini adalah persamaan lingkaran. Persingkat lingkaran dengan pusat A, B 4,3, jari-jarinya 5. Nah, persis gambar itu. Nah, jadi konsep jarak antara dua titik tadi itu bisa kita gunakan untuk menjelaskan konsep lingkaran. Jadi proses terjadinya atau penjelasan tentang persamaan lingkaran itu akan sangat mudah kalau kita jelaskan dengan menggunakan jarak antara dua titik. Karena memang faktanya jarak antara dua titik itu memang menjelaskan bentuk lingkaran. Atau secara umum, nah secara umum bentuk begini kan. Jadi kalau X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat, ini menunjukkan sebuah lingkaran. Ini adalah rumus bentuk persamaan lingkaran dengan pusatnya P misalnya, A, B, jari-jarinya sama dengan R. Nah, gitu. Jadi ini konsep yang mendasar sekali bahwa kita bisa menjelaskan dengan cara sederhana dengan konsep jarak antara titik. Nah, bab 1 yang utama ini. Jadi yang lainnya itu misalnya yang bagian akhir itu ada grafik digeser kiri, geser kanan, digeser ke atas, digeser ke bawah, itu bisa Anda pelajari sendiri. Tapi yang utama itu yang kita diskusikan sekarang. Ya, kita ketemu pertemuan